Kalau merupakan hak istri, ibu-ibu punya hak dari suami yang merupakan kewajiban suami, yang pertama harus ada muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang santun, tutur kata yang santun, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang ramah, semua itu adalah kewajiban suami. Karena power yang dimiliki oleh suami itu untuk digunakan mencari nafkah di luar sana, untuk berjihad, bukan untuk berantem dan berkelahi dengan istrinya. Makanya muasyarah bil ma'ruf yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka dengan cara yang santun, adalah kewajiban bagi kaum laki-laki. Tentu laki-laki boleh tegas tapi tidak boleh keras. Tegas itu artinya saya tidak suka kamu lakukan ini, kamu jangan lakukan seperti itu, karena dia pemimpin dan ibu harus mematuhi. Kewajiban istri yang pertama adalah mencari keridhaan dan mentaati suaminya selama bukan maksiat. Jadi ini dua hal yang harus berimbang, kewajiban satu sama yang lain. Kemudian yang kedua dari suami adalah memberikan nafkah. Bagaimana dia memberikan nafkah berkisar dari mahal, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semampu suami. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya salah satu hak atau diantara hak istri adalah kau memberikan makan apa yang kau makan dan juga memberinya pakaian yang layak, gitu ya. Dan ini kewajiban dia, tentu semampu suami. Apa yang merupakan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi bukan semua keinginan istri dipenuhi, tapi kebutuhannya. Karena kalau keinginan tidak akan pernah ada ujungnya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan dan perlindungan. Nah, ini kalau biasa sebagian ulama memisahkan antara pendidikan sama perlindungan, tapi saya gabungkan saja. Bagaimana suami memiliki kewajiban mendidik istrinya agar mengetahui tugas dan kewajiban dia di rumah, serta juga melindungi dari hal-hal yang berbahaya bagi dia. Berbahaya misalnya tinggal di tempat yang tidak aman atau pergaulan yang tidak aman, dan bagi istri yang tidak mau dengar untuk dilindungi pada hal-hal yang baik. Ini masuk dalam bab nusyud, pembangkangan, dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para istri untuk membangkang. Kalau suaminya larang, jangan bergaul sama orang itu karena dia berbahaya, ini loh bukti-buktinya. Tapi ibu tetap ngotot, enggak kok saya lebih tahu dan segala macam. Padahal demi perlindungan buat ibu, ini ibu jadi dosa malah. Dan suaminya punya hak di situ ya untuk mengingatkannya, dan itu kewajiban dia untuk mengingatkan. Dia malah berdosa kalau dia membiarkan istrinya dalam kesalahan. Disilakan dalam hadis dengan dayuth. Dayuth itu suami yang tahu istrinya buat salah tapi dia biarkan saja, gitu kan. Mungkin karena cintanya atau mungkin dia tidak, atau dia khawatir dalam mengingatkan mungkin terjadi pertikaian. Ini tidak boleh. Maka ini masuk dalam kewajiban. Begitu juga dengan istri, kalau kewajibannya itu adalah yang pertama taat dan mencari ridho suami. Karena kata Nabi SAW, istri manapun yang sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, kemudian mentaati suaminya selama bukan maksiat, maka dia pada saat meninggal dibolehkan pilih masuk dari 8 pintu surga yang mana dia inginkan. Kemudian juga yang kedua adalah izin. Nah, izin ini disebutkan dalam hadis adalah izin kalau mau keluar rumah, izin kalau mau masukkan orang ke dalam rumah, izin kalau mau melakukan ibadah-ibadah sunnah, terutama puasa sunnah di saat suami sedang ada. Kayak misalnya ibu biasa puasa Senin Kamis, suami kebetulan lagi libur, maka ibu harus izin. Saya biasa puasa Senin ya, kan besok ada di rumah, kira-kira saya boleh puasa nggak? Kalau diizinkan silahkan. Kalau tidak diizinkan, ibu tidak boleh puasa, dan itu lebih didahulukan ketaatan pada suami. Nah, ini termasuk. Kemudian juga yang selanjutnya kewajiban istri adalah menjaga semua amanah harta, anak ya. Jadi setiap jengkar rumah ibu yang disiapkan oleh suami itu tanggung jawab ibu hari kiamat. Begitu juga dengan anak-anak. Makanya kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin akan minta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami pemimpin atas istri dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab, diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Sementara seorang istri bertanggung jawab terhadap anak-anak dan harta suaminya, dan juga akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Jadi ibu nggak boleh sengaja merusak rumah itu atau tidak merawatnya, atau suami tanya mana barang ini, oh saya nggak tahu. Itu nggak bisa. Ibu harus tahu di mana tempatnya, ibu harus bertanggung jawab, karena semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban. Jadi nggak boleh membiarkan rumah berantakan, barang-barang hilang. Ya, ini sering terjadi keluh kesah dalam rumah tangga seperti itu ya. Karena setiap kali nanya barangnya, istrinya nggak tahu di mana. Bahkan diarahkan ke pembantu yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Dia yang harus bertanggung jawab. Pembantu datang untuk diarahkan, bukan dia yang mengaturnya. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, ini kewajiban-kewajiban masing-masing. Saya sebutkan tiga gitu ya. Ada kewajiban yang merupakan gabungan, yaitu kewajiban melayani kebutuhan biologis masing-masing. Suami harus memenuhi, istri juga harus memenuhi, dengan tentu adab-adab dan tata keramanya.